Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, khususnya Jemaat GBD Maranatha Kupang. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua di pagi yang diberkati ini. Sebelum kita akan mendengarkan renungan singkat, kita berdoa. Kita berdoa. Kami menghampiri Tuhan, kami menghampiri Engkau ya Allahku, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang berkorban bagi kami. Di pagi yang diberkati ini Tuhan, kami memberikan waktu kami sejenak untuk diberkati oleh firman-Mu. Dan kiranya itu bukan sekedar kami mendengarnya, tapi firman-Mu itu kami mendengar dan itu tertanam dan berbuah-buah di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan di pagi yang diberkati ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, khususnya Jemaat GBD Maranatha Kupang, kita ada di Minggu Sengsara dan beberapa hari ke depan kita akan memperingati kematian Yesus, sengsara Yesus. Ada hal yang penting juga terus diingatkan kepada kita, bahwa kita punya Tuhan yang tidak saja menjanjikan hidup yang baik, hidup yang mewah mungkin, hidup yang diisi dengan kesenangan-kesenangan belaka, tetapi Tuhan Yesus, Dia memberikan banyak hal yang menjadi contoh bagi kita, yang penting kita kerjakan di dalam hidup ini. Yesus katakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Jadi Yesus tidak langsung berkata dia akan mati dalam ayat ini, tetapi dia pakai kata Anak Manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Jadi perjalanan Yesus di dalam dunia, dia hidup 33,5 tahun, dan 3,5 tahun dia full melayani ya, bersama dengan murid-murid. Ada begitu banyak hal yang Yesus hadapi sebagai manusia. Ada banyak hal yang dia harus terima sebagai manusia 100%. Itulah sebabnya dia belajar dari kehidupan manusia. Yesus yang dari surga, dia menjelma menjadi manusia. Dia merasakan bagaimana penderitaan manusia. Dan manusia harus mengerti, dia Allah yang mengerti keadaan. Nah itulah sebabnya firman Tuhan katakan, Yesus katakan, selama di dunia dia tidak hidup foya-foya. Yesus selama hidup di dunia melayani, dia tidak hidup seperti kebanyakan orang ingin hidup senang. Ya saya katakan pakai bahasa, ingin hidup mewah. Terus terang ya, terus terang. Saya ingat banyak orang, mereka pada awalnya hidup susah. Begitu mereka mendapati hidupnya senang, waduh, pakai istilah balas dendam kemiskinan. Wah, sehingga begitu mereka kaya, mereka punya segala sesuatu, hidupnya glamor, hidupnya mewah. Mereka ingin lupakan kesedihan mereka, mereka ingin lupakan apa yang mereka pernah alami, yang sakit, yang tidak menyenangkan. Bukan itu yang Yesus maksud. Yesus melewati masa-masa yang sukar, tetapi dia katakan Anak Manusia itu akan dimuliakan. Ayat selanjutnya dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita ingat ada peribahasa katakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu kan bahasa itu. Itu Alkitabiah. Jadi Yesus, dia siapkan dirinya untuk
melewati satu masa-masa yang bukan, kalau kebanyakan manusia orang tidak mau. Wah, kalau bisa jangan susah lah. Ngapain saya susah? Yesus tidak memberikan contoh demikian. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara di pagi yang diberkati ini, kita sedang merenungkan sengsara Yesus. Masa-masa yang sedang kita hadapi, hari-hari yang sedang kita hadapi adalah hari-hari yang tidak lebih baik. Saya sudah katakan dalam renungan saya di hari Minggu, kita harus merelakan hal-hal yang mungkin kita biasa lakukan ya untuk kesenangan daging kita, pribadi kita. Tapi sekarang semua seperti terpenjara, semua sekarang dibatasi. Kita belajar dari Yesus. Kematian Yesus memberikan contoh yang sangat indah bagi kita. Jadi kalau saudara sekarang lagi, aduh saya kenapa sengsara, kenapa saya begini. Oh saudara-saudara, Yesus sudah lebih dahulu sengsara. Dan dia berikan contoh. Dia katakan anak manusia itu akan dimuliakan. Melewati satu keadaan yang sakit dulu. Yang tidak enak. Untuk daging ini sakit saudara. Tetapi firman Tuhan katakan dia akan dimuliakan. Gandum itu harus jatuh. Bukan dia terbang gandum itu, tidak. Dia harus jatuh ke tanah. Dipakai kata gandum itu dia akan mati. Tanah dan mati. Jatuh ke tanah dan mati. Aduh sepertinya selesai. Waktu Yesus naik ke kayu salib, seakan-akan selesai semua karya Yesus. Tidak. Saudara lihat biji gandum itu, begitu dia jatuh, dia mati. Tetapi dikatakan firman Tuhan, ia akan menghasilkan banyak buah. Mana hitung-hitungan kita manusia, mati menghasilkan banyak buah. Dipuji Tuhan, bersama Yesus. Mungkin sekarang kita tidak enak, mungkin sekarang kita tidak nyaman, mungkin sekarang daging kita seperti berontak. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, pada waktu dia jatuh, mati, tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit. Ini satu kemenangan yang luar biasa. Itulah sebabnya renungkan sengsara Yesus. Jangan renungkan, aduh kapan saya bisa senang ya, kapan saya bisa bebas ya, kapan saya keluar dari keterbatas ini, hal yang sedang kita hadapi hari-hari ini tidak menyenangkan. Sabar saudara. Oh ingat saja sengsara Yesus membuat hati kita jadi lega. Yesus saja sudah sengsara kok, dari sorga sengsara kok kita. Oke? Jadi di pagi yang diberkati ini, renungkan sengsara Yesus yang menghasilkan kemuliaan yang kekal. Saudara jatuh mati, tapi saudara akan menghasilkan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan memberkati kita.